Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liananda Citra Dewi, NIM 120250095 dari Prodi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pencemaran tanah dan bagaimana cara pengolahan tanah yang sudah tercemar. Jadi, pengertian dari pencemaran tanah adalah tercemarnya permukaan tanah atau bawah tanah oleh polutan dan kontaminan yang berbahaya dan dapat mempengaruhi kualitas dari tanah dan juga dapat mencemari atau mempengaruhi kualitas dari air tanah. Jadi, apa sih fungsinya kita mengetahui pencemaran tanah itu dan apakah itu berdampak kepada kehidupan kita? Jawabannya adalah sangat berdampak. Pun orang awam, kita harus memahami apa itu pencemaran tanah. Dan juga sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita harus mengetahui bagaimana cara pengolahan tanah yang sudah tercemar. Jadi, pada jenis-jenis polutan itu terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran tanah. Yang pertama itu adalah faktor alam yang berasal dari alam. Yang kedua adalah faktor dari ulah kegiatan manusia. Jadi, jenis-jenis polutan yang pertama itu adalah logam berat. Contohnya aluminium, mangan, besi, timbal, merkuri, dan lain-lain. Dan yang kedua, pestisida. Pada penggunaan pestisida dapat menimbulkan polusi tanah dan air akibat zat kimia yang digunakan dalam dosis banyak dan terus-menerus. Akibatnya, tanah lama-kelamaan menjadi jenuh dan tidak akan menghasilkan hasil panen yang sesuai. Hal yang bisa mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah juga yang pertama adalah limbah industri. Hasil limbah industri seringkali kita perhatikan tidak membuang limbahnya secara tepat tanpa pengolahan yang tepat. Jadi seringkali para perusahaan itu mereka membuang limbahnya secara sembarangan dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Contohnya di sini adalah pembuangan limbah ke sungai itu juga bisa berdampak pada kehidupan masyarakat sekitarnya. Hal yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah selanjutnya adalah pestisida. Penggunaan pestisida secara berlebihan dan terus-menerus dapat membuat keadaan tanah menjadi jenuh, sehingga kesuburan suatu tanah dan kualitas suatu tanah menjadi menurun kualitasnya. Hal ini juga berdampak pada hasil panen petani. Hal tersebut tentu saja dapat mengakibatkan hasil panen yang tidak memuaskan. Pada saat kita mengubur sampah plastik, membutuhkan ratusan tahun untuk hancur. Jadi, jika kita menguburnya, justru akan mencemari tanah dan air tanah karena partikel-partikel plastik tersebut. Pembakaran sampah bukan merupakan solusi yang tepat juga, karena dapat mencemari udara. Debu-debu halus sisa pembakaran yang mengandung zat-zat kimia sangatlah berbahaya untuk pernafasan makhluk hidup. Hujan asam memiliki kadar air hujan yang lebih asam dibandingkan dengan air hujan biasa. Hujan asam meningkatkan keasaman tanah dan air permukaan. Hujan asam menyebabkan menariknya dan mematikan nutrisi yang ada di dalam tanah, sehingga menyebabkan pertumbuhan suatu tumbuhan terganggu dan matinya mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Jadi, bagaimana cara kita mengelola tanah yang tercemar? Remediasi adalah upaya rekayasa untuk memperbaiki situs yang terkontaminasi dengan memperlakukannya tanah yang terkontaminasi, lumpur, serta gas yang dihasilkan dan menjadikannya tidak berbahaya, sehingga menghilangkan tanggung jawab di masa depan yang mungkin timbul dari masalah atau pelanggaran TPA. Prinsip dari remediasi ini sendiri adalah untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah tercemar agar dapat kembali
kembali pulih dan dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Dalam proses remediasi ini, biasanya diterapkan dalam wilayah yang terkontaminasi oleh limbah B3. Remediasi terbagi menjadi dua, ada yang menggunakan media tumbuhan dan ada juga yang menggunakan media mikroorganisme. Mengelola limbah cair secara bijak juga merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi proses terjadinya pencemaran tanah. Dengan kita mengelola limbah cair, maka kita berkontribusi dalam mencegah terjadinya pencemaran tanah. Apabila suatu pencemar tidak diolah secara baik dan dilepaskan begitu saja di sungai, maka ketika air sungai itu digunakan pada saat bercocok tanam, maka akan mempengaruhi struktur dari tanah tersebut. Mendaur ulang plastik juga merupakan hal yang tepat untuk mengurangi terjadinya polusi tanah. Dengan kita mendaur ulang plastik secara tepat, kita akan mengurangi jumlah terjadinya pencemaran tanah yang diakibatkan dari penimbunan sampah dan juga pembakaran sampah. Penggunaan pupuk pestisida dengan cara yang bijak juga merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya pencemaran tanah. Dengan kita menggunakan pestisida dengan dosis yang tepat, dengan aturan yang tepat, maka pencemaran tanah tidak akan terjadi. Kita juga bisa mengganti pupuk pestisida kita dengan pupuk organik yang tentu saja bermanfaat untuk tanah dan juga tidak akan merusak struktur dari tanah tersebut, dan tanah juga tidak akan merasa jerah sehingga kehilangan nutrisi dari tanah tersebut.